Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di channel Cak Masrur, dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar bersama tentang manajemen pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dan untuk sesi kali ini kita coba fokuskan pada prinsip-prinsip kurikulum dan organisasi kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja ya kita ke materinya. Yang pertama adalah apa itu kurikulum ya. Adapun manajemen sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Dan kali ini coba kita sedikit mengulas tentang apa itu pengertian kurikulum. Ya, secara etimologis bahwa kurikulum itu dari bahasa Yunani artinya kurir, ya, pelari, dan kurere ya, tempat berpacu. Di zaman Romawi kuno, kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start ke garis finish. Ya, jadi memang dari bahasa Yunani istilah kurir ini menunjukkan tentang tempat atau jarak suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start ke garis finish, itu disebut dengan kurir ya, atau kurir. Dan tahun 1955 kurikulum itu dikembangkan untuk bidang pendidikan. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Soleh Hidayat tahun 2013 dalam bukunya. Adapun secara epistemologi ya, bahwa kurikulum itu lebih mudahnya ya kita pahami bersama. Kurikulum merupakan seperangkat bahan pelajaran, rumusan hasil belajar, penyediaan kesempatan belajar, kewajiban dan pengalaman peserta didik. Seperti yang ditulis oleh Lewis dan Mail ya. Itu tentang kurikulum menurut istilah begitu. Jadi intinya kurikulumnya kaitannya dengan apa ya? Dengan pembelajaran, rumusan pembelajaran, pelajaran gitu ya. Terus item-item pelajaran, kaitannya dengan metode juga masuk ya dalam unsur kurikulum itu. Dan yang penting juga adalah ada yang diajar, yaitu ya peserta didik begitu kan, merumuskan pelajaran, kemudian menyediakan tempat, merumuskan hasil belajarnya. Tapi kalau tidak ada yang diajar bagaimana? Jadi ini secara istilah disebut dengan kurikulum. Nah, masuk pada prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Karena yang dikaji domainnya adalah pendidikan Islam, maka tentu prinsip-prinsip kurikulumnya harus mengacu pada prinsip Islam. Ya, prinsip Islam. Yang pertama, bahwa prinsip dalam kurikulum pendidikan Islam itu fitrah insani atau fitrah insaniyah ya, yaitu sesuai dengan fitrah manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial, makhluk yang berbicara, berakal ya, yang membedakan dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka memastikan kurikulum itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu ya berbicara, mendengar, melihat, seperti itu. Maka tidak lepas daripada yaitu fitrah manusia dalam merumuskan kurikulum. Berorientasi pada tujuan pendidikan Islam ya. Orientasinya bagaimana bisa mengacu pada tujuan pendidikan Islam. Terkis fil hadaf wal ghoyah. Tentu yang ingin kita capai adalah pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam itu apa? Maka kurikulum yang disusun juga harus mengacu pada tujuan pendidikan Islam. Apa tujuan pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu bertujuan untuk menjadikan manusia itu insanun kamil, insan yang berakhlakul karimah ya, insan yang
beriman, berakhlakul karimah, ya, hidup di dunia harmoni bahagia, dan di akhirat terselamatkan dari api neraka. Itu tujuan pendidikan Islam. Atau secara singkatnya ya masuk surga lah begitu. Bagaimana bisa mengarah pada orang yang selesai menempuh pendidikan Islam, itu adalah bagaimana berpikir dia bisa selamat dari panasnya api neraka. Nah, kemudian integritas. An-nazahah, harus punya integritas. Artinya bahwa kurikulum yang dibangun itu harus kokoh, kuat, ya, memiliki integritas. Ya. Di samping itu kokoh, kuat, juga fleksibel. Nah, fleksibel ini menyesuaikan dengan kondisi-kondisi keterbatasan ketika dihadapi nanti dalam penerapan kurikulumnya. Tidak kaku, ya, tidak kaku, menyesuaikan. Berkesinambungan, istimroriyah atau kontinuitas. Maka kurikulum pendidikan Islam dibangun harus fleksibel, berkesinambungan. Ya, disesuaikan dengan fitrah manusia. Anak usia SD fitrahnya seperti apa, daya tanggapnya seperti apa, kebutuhan mendasar tentang agama seperti apa, sehingga dirumuskan di situ. Kalau anak SD tentu kurikulumnya dibangun ya menyesuaikan dengan anak-anak SD. SMP demikian pula disesuaikan. Dan materi-materi yang dirumuskan juga sesuai, ya. Sehingga anak SD belajar tentang hukum halal haram atau hukum hudud, hukum yang enggak sesuai. Maka harus ada kesinambungan dari mulai basic atau ibtidai ke mutawassit, intermediate atau yang tinggi, ya, advance atau tsanawiyah atau aliyah. Kemudian seimbang, tawazuniyah, seimbang, harus seimbang. Baik seimbang dalam aspek struktur, ya, struktur pelajarannya atau mata pelajaran, atau seimbang nanti dalam implementasinya, ya, teori dan implementasi misalkan begitu, ya, atau praktikum dalam hal ini juga harus diseimbangkan. Dalam semua aspek lah seimbang. Ya. Kemudian individualitas al-fardiyah. Maksudnya individualitas itu bukan menjadi orang yang individualis, bukan. Artinya basisnya adalah perorangan, ya, perorangan. Memastikan setiap muslim atau setiap pelajar muslim itu mendapatkan bimbingan, pelajaran, kemudian bimbingan atau pembinaan yang merata, individual basisnya, tidak basisnya jamaah. Ya, kalau basisnya jamaah, maka kalau basisnya berjamaah, khawatir tidak sampai pada taraf secara individu. Apa ya bahasanya? Ya, bahwa individualitas ini targetnya adalah masing-masing peserta didik, ya, gitu. Meskipun juga sebenarnya secara praktik bisa, secara metode, ya, bisa metode klasikal, tetapi ya, prinsip dalam pembinaan agama Islam ini, pendidikan Islam ini, ya, memastikan masing-masing siswa itu menjalankan atau mendapatkan pembelajaran secara menyeluruh, ya, gitu. Memastikan evaluasi juga demikian, evaluasinya itu personal, bukan evaluasi secara kelas gitu. Meskipun juga ada penilaian kelas, tapi target utama adalah bagaimana di masing-masing siswa ini, ya, mendapatkan pembelajaran, dan secara bertahap, berkala, perubahan-perubahan yang terjadi karena proses pembelajaran agama Islam itu
dilakukan evaluasinya secara fardiyah atau individualitas. Kesamaan al-musawa, jadi sama, tidak ada perbedaan laki perempuan, semuanya punya hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan agama. Ya, sama di sisi Allah juga pun demikian sama, ya, bahwa yang membedakan nanti itu ya hanya ketakwaannya. Ya, adapun kesempatan belajar sama, kemudian juga mendapatkan haknya sebagai seorang pelajar juga diberikan hak yang sama, gitu. Yang sifatnya menuntut ilmu. Kalau nanti yang sifatnya fitrahan, ya itu baru tidak mungkin disama. Laki-laki perempuan pun berbeda. Maka kalau dalam aspek misalkan tanggung jawab, ya tentu nanti ada perbedaan antara laki dan perempuan. Laki-laki bertanggung jawab mencari ma'isyah, perempuan bertanggung jawab untuk mendampingi laki-laki, seperti itu contohnya. Ini menurut Iskandar dan Utsman. Selanjutnya, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Ya. Atau kurikulum juga merupakan susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Itu pengorganisasian atau organisasi kurikulum. Setidaknya ada 3, teman-teman semua, ya, pendekatan, model pendekatan dalam organisasi kurikulum. Ya. Yang pertama adalah pendekatan separated subject kurikulum, yang kedua correlate ya kurikulum, yang ketiga adalah integrated kurikulum. 3 hal ini ya secara umum menjadi pendekatan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama kita bahas adalah separated subject kurikulum. Separated subject kurikulum. Kurikulum yang menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran atau subjek yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara satu kelas dengan kelas yang lain. Atau ini bahasa Indonesianya ini adalah kurikulum terpisah, begitu ya. Kurikulum terpisah. Nah, ini dipakai di Indonesia ini. Ya, terpisah antara, ini kan kelas ya, kelas dengan kelas yang lain berbeda, pembahasannya berbeda, terus kadang-kadang tidak ada keterkaitan begitu antara kelas 1 kelas 2 begitu kan pelajarannya, itu tidak ada korelasi, terkadang begitu. Disebut juga ini kurikulum terpisah. Baik, selanjutkan ya. Nah, ini contohnya diterapkan di Indonesia itu di level SMP SMA. Nah, itu menggunakan pendekatan kurikulum terpisah.
Apa sih keunggulannya separated subject kurikulum atau kurikulum terpisah ini? Ya, yang pertama, bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis. Ya, terpisah tapi sistematis ya. Organisasi kurikulum sederhana, simple ya, mudah disusun, mudah ditambah, dikurangi jumlah pelajaran yang diperlukan. Intinya mudah diorganize. Gitu. Penilaian lebih mudah karena bahan pelajaran ditentukan berdasarkan buku-buku pelajaran tertentu. Ya. Kemudian seragam, uniform di seluruh negara. Artinya lebih mudah lah ya, karena kita bisa nebak nih. Kalau kelas 1 tuh bahasa tentang ini. Nanti kelas 2 tuh ini begitu. Terpisah. Nah, seperti kurikulum di SMP, SMA. Kemudian memudahkan guru dalam pelaksanaannya. Mudah. Artinya ya fokus saja, misalkan pakai buku paket apa, gitu kan. Dari produk penerbit ini, pakai buku paket ini. Terus pakai buku paket apapun, yang penting temanya adalah kelas 1 atau kelas 7 itu ini, udah selesai. Nanti kelas 2 berbeda lagi temanya. Nah, melanjutkan misalkan dengan tema bahasan, tapi tidak ada integrasi antara kelas 1 kelas 2. Organisasi kurikulum di sekolah dasar menengah sesuai dengan perguruan tinggi. Sesuai dengan perguruan tinggi. Ini berikutnya kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahan kurikulum terpisah ini adalah tentu tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan yang sebenarnya, mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kata yang kita sering ya, mungkin kita dulu waktu sekolah di SMP SMA, yang kita pelajari apa, kemudian di lapangannya kadang tidak sesuai, kadang tidak semua ya, ada beberapa yang sesuai. Ya, kurang memperhatikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ya, karena ya kurang terinternalisasi dengan kehidupan sehari-hari ya, terpisah. Banyak terjadi verbalisme dan menghafal, makna tujuan pelajaran kurang dihayati siswa. Zaman dulu kan kita kalau belajar tuh ngafalin definisi, walaupun juga itu perlu menghafal, tapi semuanya ya hafalan semua ya, istilah dihafalkan semua, sehingga tidak ada proses integrasi dengan kehidupan sehari-hari yang itu dirasa lebih bermanfaat begitu ya. Misalkan kita belajar tentang apa gitu ya, tentang biologi, diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari, dengan masalah-masalah yang setiap hari kita lihat begitu kan. Karena terpisah, jadi seakan-akan ya kita hanya menghafal aja. Tapi kalau yang terintegrasi itu akan lebih mudah. Cenderung statis. Iya sih, cenderung statis ya, ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman, nah, tapi sudah up to date yang sekarang begitu ya. Berarti artinya yang kurikulum yang terpisah ini kurang update. Yang kedua adalah correlated kurikulum, yaitu kurikulum yang saling berkaitan. Organisasi kurikulum ini disusun agar melalui pendekatan ini disusun agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan bersangkut paut ya, terkorelasi, walaupun batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Prinsip korelasi ini dapat dilaksanakan dengan satu, antara dua mapel diadakan hubungan secara insidental. Pelajaran matematik dengan pelajaran apa misalkan itu.
Atau pelajaran agama Islam dengan biologi, itu dikorelasikan. Ya, misalkan belajar tentang beriman kepada Allah, bahwa Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Nah, dikorelasikan dengan pelajaran biologi. Apa contoh penciptaannya? Penciptaan manusia, gitu kan? Penciptaan manusia itu dituliskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, begitulah. Ada korelasinya. Kemudian kedua, memperbincangkan masalah-masalah tertentu dalam berbagai macam pelajaran. Ya. Satu masalah kemudian coba dikaitkan dengan pelajaran yang lain. Itu korelasi kurikulum. Mempersatukan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas masing-masing. Dikumpulin. Ya, dikumpulin, bahas satu tema, dikorelasikan dengan pelajaran yang lain. Masuk tema ekonomi, masuk tema biologi, agama, matematika, masuk di situ. Apa contohnya? Gitu ya.